Selamat datang di video tutorial kelima C#. Tutorial kali ini akan membahas mengenai kelas dan inheritance. Kelas digunakan pada pemrograman berorientasi objek dengan tujuan sederhana, yaitu mengatur kompleksitas dengan memodelkan komponen yang terlibat dalam pembuatan software. Sebagai contoh, jika problem domainnya adalah mesin ATM, maka objek dan kelas yang terdapat di dalamnya seharusnya berupa customer, rekening, dan lain-lain. Jika diibaratkan membangun rumah, kelas adalah blueprint atau gambar yang berisi spesifikasi lengkap dari rumah, seperti ukuran, jumlah, dan lain-lain. Sedangkan objek adalah bentuk fisik atau rumah yang dibangun berdasarkan blueprint atau kelas yang sudah ada. Sebagai contoh, kita akan mendeklarasikan suatu kelas. Public class animal. Kemudian kita deklarasikan atributnya. Private string name, private string type. Private di sini merupakan access modifier. Access modifier digunakan untuk menentukan hak akses method atau atribut pada kelas. Adapun access modifier yang ada pada C# adalah sebagai berikut. Internal dapat diakses pada kelas yang ada dalam satu assembly atau aplikasi. Internal protected dapat diakses pada kelas yang satu assembly dan kelas turunannya. Private hanya dapat diakses dari kelas itu sendiri. Protected dapat diakses dari kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Public dapat diakses dari kelas lain. Pada video kali ini kita akan menggunakan private dan protected. Untuk menginisialisasi nilai atribut, kita bisa menggunakan constructor. Constructor adalah metode yang namanya sama dengan nama kelasnya. Contohnya sebagai berikut. Constructor juga dapat di-overload. Anda dapat membuat constructor lebih dari satu, asal parameternya berjumlah beda atau tipe datanya beda. String name, string type, kemudian this titik name sama dengan name, this titik type sama dengan type. Di bagian atas adalah default constructor. Sebenarnya setiap kali kita membuat objek, maka constructor akan dijalankan. Jika Anda tidak mendefinisikan constructor seperti ini, maka secara default constructor akan dibuat, namun isinya adalah kosong seperti ini. Default constructor tidak memiliki parameter apapun dan tidak memiliki isi apapun. This keyword digunakan untuk mengakses instance class atau objek itu sendiri. Penggunaan keyword this diperlukan untuk membedakan pengaksesan kelas variabel dengan metode variabel yang mempunyai nama yang sama. Pada kasus ini, kita menggunakannya untuk membedakan name di sini dengan name yang ada di sini. Begitu juga dengan type yang ada di sini dengan type yang ada di sini. This titik name artinya adalah name yang ada di sini. This titik type artinya adalah type yang ada di sini. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah name yang di sini dengan
type yang ada di sini. Kemudian kita buat metode baru. Misal public. Kita menggunakan access modifier public agar fungsi yang kita buat bisa dipanggil pada kelas program. Public void say. Misal kita cetak my name is name, koma I am a type. Kemudian kita panggil kelas yang sudah kita buat dengan membuat objek. Animal. Nama objek yang kita inginkan, misalnya obj sama dengan new animal. Kita akan menggunakan konstruktor yang sudah kita buat. Kita gunakan konstruktor yang kedua. Kita bisa mengisinya dengan name, type. Misal kita buat name-nya adalah Katy dan type-nya adalah cat. Kita tampilkan pesan pada konstruktor object is created. Ketika kita compile, maka akan muncul object is created. Pesan ini membuktikan bahwa ketika kita membuat objek, maka konstruktor akan dipanggil. Membuat objek animal. Kemudian, untuk memanggil fungsinya, kita bisa memanggilnya lewat obj, obj.say. Maka ketika dikompil, akan muncul pesan, my name is Katy, I am a cat. Berikut penjelasan mengenai kelas. Yang kedua adalah inheritance. Inheritance adalah suatu konsep pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan membuat hubungan di mana ada kelas yang mewarisi semua atribut dan metode dari kelas lain. Kelas baru yang lebih spesifik disebut subclass atau kelas turunan, sedangkan kelas yang diturunkan disebut superclass. Misal, kita membuat public class bird, diturunkan dari animal. Ini merupakan subclass, dan yang ini merupakan superclass. Maka, kelas bird mewarisi atribut dan metode dari kelas animal. Kelas bird memiliki atribut dari animal. Sebagai contoh, kelas bird akan memiliki private string name, private string type, serta fungsi say. Sebelum kita mewarisi, maka kita harus mengganti access modifier-nya menjadi protected. Misal, kita mendefinisikan konstruktor bird. Public bird string name, string type,
this titik name sama dengan name. This titik type sama dengan type. Perhatikan bahwa kelas bird memiliki atribut name walaupun kita belum mendeklarasikan, karena kelas bird mewarisi atribut dan metode dari kelas animal. Misal kita membuat fungsi baru, public void flying. Kita tampilkan pesan name is flying. Maka untuk membuat objeknya, kita tuliskan nama kelasnya bird, kemudian nama objeknya, misal obj sama dengan, kita akan memanggil konstruktornya. Gunakan konstruktor yang kedua. Name-nya adalah misalnya birdie dan type-nya adalah bird. Jika kita memanggil fungsi object.say, maka hasilnya adalah my name is Birdie and I am a bird. Pada kasus ini, perhatikan bahwa kita belum mendeklarasikan fungsi say, namun kelas bird memilikinya karena mewarisi metode dari kelas animal. Kita juga bisa memanggil fungsi tambahan yang baru, yaitu obj.fly. Birdie is flying, karena metode dari fly dipanggil. Sekian pembahasan mengenai kelas dan inheritance. Terima kasih.